Kepala Badan Gizi Nasional angkat Ratusan siswa SMPN 1 Blora, Jawa Tengah mengalami belasan pelajar SD Negeri Marga Mulia Tasik. Lebih lengkap soal kasus keracunan makan siswa bergizi mengalami gratis gejala keracunan makanan usai menyantap kita akan tanya kepada dan juru kamera Andri Iskandar. Sampai sekitar September Oktober 2025, data terkait keracunan makanan di berbagai wilayah itu ada sekitar 4.117 dan adanya kontaminasi pada sumber air minum itu ada bakteri E. coli dan coliform, dapat menimbulkan masalah gizi lagi, misalnya masalah gizi mikro, program yang skala besar secara nasional yang mega proyek lah, tetapi sangat terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur jaga walungan. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua dulur jaga walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sebetulnya nih saya udah lama pengen membahas perihal ini, cuman baru mendapatkan narasumber yang bisa dikatakan mempunyai kapasitas lah untuk membahas ini, karena mungkin isu ini akan sedikit sensitif, bisa juga banyak sensitifnya. Makanya kita mendatangkan narasumber yang memang di bidangnya. Oke, kali ini kita sudah kedatangan Ibu Cucu dari Stikes Cirebon, ya Bu. Ya. Ibu, selamat datang di Jaga Walungan Podcast. Ibu, selamat datang. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya ke sini di sela-sela kesibukan Ibu nih. Sebelumnya Bu, biar kita kenalan dulu kan. Perkenalan dulu dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sampai sore pada hari ini, teman-teman media Jaga Walungan ya. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dengan Cucu Herawati. Saya dipanggil sehari-hari Cuhe gitu ya. Saya sehari-hari bekerja di Stikes Cirebon sebagai dosen program studi Magister Kesehatan Ilmu Masyarakat. Saya gabung di Stikes Cirebon dari tahun 2001, jadi sudah lumayan dibilang lama gitu ya, karena sudah hampir 25 tahun. Dan selain rutinitas sebagai tenaga pendidik di Stikes Cirebon, saya kebetulan aktif di berbagai kajian bidang kesehatan di Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Dan juga saya kebetulan sebagai asesor akreditasi Lampetekes, jadi kerjaannya hampir setiap bulan, bahkan setiap 2 bulan sempat sampai 2 kali itu harus keluar provinsi seperti itu. Itu sehari-hari saya, begitu Mas. Ini luar biasa sekali ya. Nih saya merasa terhormat bisa ngobrol langsung dengan, saya manggilnya Ibu Cucu. Teteh boleh. Teteh. Takut karena sama-sama orang Sunda. Takut gak sopan. Gak apa-apa. Ibu aja mungkin ya Bu, biar boleh, lebih boleh, ini. Ya. Berarti Ibu di Stikes Cirebon itu dari tahun 2000 itu sudah langsung sebagai pengajar? Dulu karena aturannya sebagai tenaga pengajar itu masih bisa dari S1. Jadi saat itu saya masuk bisa sudah sebagai tenaga dosen, tenaga pendidik seperti itu Mas. Ya. Sebelumnya untuk S1-nya Ibu? Saya kebetulan background dari S1 Kesehatan Masyarakat Epidemiologi, kemudian S2 dari Magister Kesehatan Masyarakat Epidemiologi juga. Kemudian yang ketiga, terakhir kemarin tahun 2019 dari S3 Kedokteran Kesehatan bidang konsentrasi kesehatan epidemiologi juga. Nah, ini berarti ini harusnya dulur jaga walungan sudah bisa menebak kita akan membahas apa nih. Ini mungkin Bu, karena saya pribadi juga bukan basic dari kesehatannya Bu. Mungkin teman-teman juga, apa sih itu tadi epidemiologi? Nah, bisa diceritakan ini ilmu apa sih?
ini tentang apa sih gitu, epidemiologi ini, karena Ibu kan dari mulai S1, S2 sampai S3-nya itu benar-benar di epidemiologi. Oke, baik Mas. Ilmu epidemiologi ini mungkin asing pada saat orang di luar basic kesehatan ya, Iya, betul. seperti itu. Nah, ilmu epidemiologi ini mulai semakin dikenal itu pada saat ada pandemi COVID, Mas. Gitu ya. Oke. Iya, pada saat itu juga saya banyak diminta untuk menjadi narasumber karena memang backgroundnya dari epidemiologi. Nah, terlepas dari itu, di mana epidemiologi ini pada intinya membahas baik itu terkait dengan frekuensi, distribusi, dan masalah kesehatan. Berikut dengan faktor-faktor resiko masalah kesehatan tersebut. Nah, masalah kesehatan ini yang ada di ruang lingkup epidemiologi tidak hanya terbatas pada penyakit menular, penyakit tidak menular, tetapi ruang lingkupnya terhadap masalah kesehatan yang lainnya, seperti bagaimana masalah kesehatan lingkungan, bagaimana masalah kesehatan ibu dan anak, bagaimana masalah misalnya terkait dengan gizi masyarakat, dan masalah manajemen kesehatan yang lainnya. Pada intinya ada beberapa kata kunci yang ada di epidemiologi itu. Yang pertama membahas terkait dengan berapa besar masalah kesehatan yang ada di masyarakat, seperti apa distribusinya, baik dari distribusi manusia, tempat, dan waktu, dan yang terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Mungkin itu, Mas, sekilas tentang epidemiologi. Ini dalam nih, ini perlu apa ya? Kalau dari pemahaman saya mungkin Bu, ini saya konfirmasi itu takut pemahaman saya ini salah. Jadi kalau secara sederhana mungkin epidemiologi ini untuk memetakan pola kesehatan masyarakat. Bisa, oke. Derajat memetakan ada di tahap mana derajat kesehatan masyarakat kita. Oke. Nah, karena basic saya kan bukan kesehatannya Bu, saya itu dari teknik lah Bu. Mungkin karena saya mencoba memahami sesuatu itu biasanya saya tarik dulu nih ke bidang saya. Kalau di bidang saya ini kalau dari pengertian tadi di teknik itu mungkin ada yang namanya QC atau quality control. Biasanya kan itu untuk memastikan si produk itu lulus quality control atau enggak. Kalaupun ada kecacatan, ini kecacatannya disebabkan oleh apa? Ditelusuri itu sampai ketemu akar masalahnya. Setelah ketemu akar masalahnya, kita sebagai QC harus memberikan improvement untuk supaya kedepannya kecacatan ini tidak terjadi lagi. Mungkin hampir sama ya Bu? Oke, terima kasih Mas. Kalau di ruang lingkup epidemiologi itu kita namanya ada kegiatan surveillance. Surveillance? Iya, surveillance kesehatan masyarakat. Di mana itu kegiatannya sama persis dengan Masnya yang dari bidang teknik industri ya. Kegiatan surveillance itu jadi pemantauan secara terus-menerus terencana terhadap masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu ruang lingkupnya yang tadi saya sampaikan. Tidak hanya penyakit menular, penyakit tidak menular, atau bagaimana ketersediaan kesehatan lingkungan di masyarakat kita. Setelah itu, di hasil dari kegiatan surveillance ini adanya kesimpulan, adanya rekomendasi, adanya umpan balik. Seperti itu ya. Salah satunya tujuan diadakan surveillance itu untuk meramalkan terjadinya KLB. KLB itu? Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Ya, kejadian luar biasa. Misalnya kita memantau selama 10 tahun ke belakang gitu ya, bagaimana kejadian demam berdarah tinggi yang ada di misalnya di sebuah kabupaten. Nah, setelah berdasarkan pantauan kegiatan surveillance, ternyata kejadian DBD ini mulai meningkat kejadiannya di akhir bulan Berberan. Jadi itu atas dasar itu sebagai langkah kebijakan kita ke depannya bagaimana petugas kesehatan berbagai jajaran lintas program dan lintas sektor supaya tidak terjadi kejadian luar biasa atas penyakit tersebut. Sepertinya sama Mas, arahnya ke sana. Nah, si surveillance ini berada di masih dalam ranahnya epidemiologi Bu? Iya.
Surveillance masih ada di ranahnya epidemiologi, yaitu pemantauan secara terus-menerus dalam dan banyak kenapa kita mengadakan surveillance tersebut gitu. Salah satunya untuk meramalkan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah seperti itu. Nah, sebentar Bu, ini mau ada yang masuk dulu. Iya. Sambil menemani kita ngobrol, ini sudah biar tidak seret. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan Ibu sempat menyinggung sedikit bahwa epidemiologi ini kemarin Sempat viral waktu ketika ada pandemi COVID. Iya, iya. Itu viralnya untuk apa, korelasinya dengan si COVID itu gitu? Oke. Karena gini Mas, peran epidemiologi itu ada di bidang kalau dari gelar itu ada di bidang SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh itu. Oke. Jadi di Sarjana Kesehatan Masyarakat itu ada beberapa peminatan, diantaranya ada peminatan epidemiologi. Oke. Peran utama kami seorang sarjana kesehatan masyarakat itu ada di upaya bidang promotif dan preventif. Promotif dan preventif. Ya, bagaimana caranya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu adalah upaya promotif kita. Profil tugas kesehatan utama kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian ada di upaya preventif, melindungi bagaimana kita jangan sampai sakit dengan berbagai upaya, misalnya ada upaya imunisasi, ada upaya pemakaian alat pelindung diri, bagaimana supaya tidak terjadi sakit. Nah, berkaitan dengan kemarin adanya pandemi COVID-19, garda terdepan itu adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya supaya bisa memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 itu, dan bagaimana caranya supaya kita dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat supaya tidak terpapar oleh pandemi COVID-19 tersebut. Nah, salah satu yang beririsan langsung di peminatan sarjana kesehatan masyarakat, salah satunya adalah peminatan epidemiologi. Berarti waktu dulu kalau kita flashback sedikit ketika zaman COVID nih Bu, kan ada instruksi tuh jangan berkerumun, cuci tangan, pakai masker, segala macam. Itu hasil buah pikiran dari pendekatan ilmu epidemiologi nih. Iya, bahwa si virus itu menular lewat ini segala macam, maka pencegahannya harus ini. Berarti gitu ya Bu? Iya. Nah, jujur karena saya baru dengar epidemiologi dan saya iya berarti benar itu tuh kayak cuci tangan segala macam itu memang hasil buah pemikiran dari orang-orang epidemiologi lah, katakanlah seperti itu. Orang-orang kesehatan masyarakat. Orang-orang kesehatan masyarakat. Iya. Berarti rumah besarnya kesehatan masyarakat, di dalamnya itu ada beberapa, salah satunya epidemiologi mungkin ya. Yang tadi itu yang surveillance itu merupakan tools mungkin dari epidemiologi untuk pemetaan tadi. Udah lumayan nih. Udah lumayan ada maksudnya. Ini soalnya kalau kuliah ini bisa berapa SKS? Dan kuliah kesehatan kan kayaknya derajatnya tuh kayak kita kalau ngelihat mahasiswa kesehatan tuh Bu, gitu. Kalau teknik kan saya teknik Bu, kelihatannya berandalan gitu kan, gimana? Bisa nanti lanjut lagi Mas, silakan lanjut di Stika Cirebon itu ada banyak program sarjana, ada S1 Kesehatan Masyarakat, ada S2 Kesehatan Masyarakat, ada S1 Perawat dan profesinya, ada S1 Bidan dan profesinya. Sekalian promosi ini. Dulur Jaga Walungan nih, barangkali Dulur Jaga Walungan punya teman, saudara, atau bahkan yang lagi nonton sekarang nih masih bingung mau lanjut kemana, nih bisa jadi opsi juga ke Stikes Cirebon ya Bu. Stikes Cirebon dengan jurusan-jurusan yang tadi, apalagi nih kita sedang membahas tentang kesehatan masyarakat yang mana memang
kalau saya lihat kesehatan masyarakat ini merupakan komponen penting mungkin Bu ya di dalam suatu tatanan kehidupan, karena katakanlah tanpa kesehatan masyarakat, tanpa orang-orang yang bergelut di kesehatan masyarakat, ya udah masyarakat mungkin hidup semaunya dengan resiko yang sangat-sangat apa ya istilahnya, sekarang aja yang ada dipelajari si ilmu kesehatan masyarakat itu kan penyakit tetap ada segala macam, apalagi kalau ilmu ini tidak ada, katakanlah seperti itu Bu. Bu, nih saya ada yang menarik Bu, yang bikin saya penasaran mungkin. Tadi kan kita membahas tentang epidemiologi ini, secara sederhana mungkin pemetaan pola kesehatan masyarakat. Nah setelah dapat dipetakan nih, ini penyakit ini awalnya karena ini, penyebarannya seperti ini, itu kan pasti hilirnya itu di gimana sih cara pencegahannya segala macam, gimana cara supaya si penyakit ini tidak menyebar, tidak menjangkit masyarakat yang lainnya. Otomatis ada saran perbaikan mungkin ya. Nah yang saya mau tanyakan Ibu Punten, apakah program makan bergizi gratis ini merupakan hasil atau buah pemikiran dari pendekatan epidemiologi ini? Karena kan yang saya baca itu si program MBG ini untuk menekan angka stuntingnya Bu, kalau nggak salah, kekurangan gizi segala macam. Nah kalau secara pola kan saya tadi lihatnya MBG ini merupakan cara pemerintah untuk menekan angka stunting segala macam. Apakah si program MBG ini merupakan produk yang dihasilkan dari pendekatan epidemiologi Bu? Oke, terima kasih Mas. Kalau kita lihat sejarahnya MBG ini diawali dulu pada saat kampanye presiden kita saat ini betul, ya. Betul. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu presiden itu pada prinsipnya belum jadi presiden ya, dia merasa prihatin pada saat terjun ke beberapa daerah dengan masyarakat yang mempunyai masalah gizi. Oke. Gitu ya. Betul. Di antaranya ada stunting dan masalah malnutrisi. Ada di masalah malnutrisi itu ada gizi buruk, ada wasting gitu ya, dan juga satunya ada underweight gitu ya. Seperti itu beberapa atas dasar. Kemudian kalau kita melihat MBG ini, kalau kata Kenny, makanan bini gue ya. MBG ini jadi sebetulnya MBG ini mempunyai tujuan yang sangat mulia. Iya, betul. Mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu diantaranya mengatasi masalah gizi yang ada di negara kita, dan yang kedua bagaimana mempersiapkan masa depan anak bangsa kita supaya berkualitas dan unggul. Betul. Seperti itu ya Mas. Nah, terkait dengan apakah program MBG ini merupakan inisiasi salah satunya dari intervensi epidemiologi gitu ya. Nah, Betul. kalau kita lihat Mas dari kacamata epidemiologi, MBG ini merupakan intervensi yang skalanya cukup luas karena ini menyangkut tingkat nasional terhadap permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Tentu para pemegang kebijakan kenapa meluncurkan program MBG ini atas dasar data. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, epidemiologi itu membahas tentang distribusi frekuensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Dalam hal ini berarti masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi, status gizi. Betul. Masalah utama yang ada di Indonesia, masalah gizi ini yaitu adalah stunting dan gizi buruk. Seperti itu ya, dimana kalau kita lihat angka kejadian stunting saat ini tahun 2024 berdasarkan survei status gizi itu ada di angka 19,8%.
19,8%, di mana sebelumnya itu sekitar 21,6% pada tahun 2022. Dan angka kejadian stunting ini masih berada di bawah target secara nasional, di mana secara nasional itu ditargetkan pada tahun 2029 itu diharapkan angka stunting ini bisa mencapai 14%. Nah, sedangkan kita masih 19,8%. Ya. Kemudian untuk target jangka panjang malah secara nasional kita mentargetkan angka stunting ini 5% pada tahun 2045. Nah, atas dasar data-data tersebut, otomatis data ini berasal dari data epidemiologi. Karena kalau saya boleh sampaikan, ilmu epidemiologi itu tidak akan mampu bernapas, tidak akan mampu berbicara tanpa data. Gitu ya. Betul. Apa yang dimaksud data ini? Data ini yaitu distribusi frekuensi. Bagaimana sih besarnya data stunting? Seberapa besar data terkait dengan gizi buruk dan seperti apa distribusinya. Jadi ada di provinsi mana saja yang mempunyai angka stunting terbesar dan ada di provinsi mana saja sampai tingkat daerah, kabupaten atau kota, posisi stunting ini yang paling banyak. Di antaranya kalau saya lihat berdasarkan data yang ada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu mempunyai angka stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Saya sangat yakin program MBG ini dilaksanakan sebagai intervensi masalah gizi yang ada di negara kita. Artinya data ini ya berasal dari data epidemiologi, karena epidemiologi tidak hanya membahas penyakit menular dan penyakit tidak menular saja. Iya, betul. Itu kaitannya mungkin ya, Mas. Berarti mungkin harapannya program MBG ini bisa menekan angka stunting dan permasalahan gizi tadi dengan tujuan katanya 2045 mungkin Indonesia emas ya. Iya. Ingin sampai di 5% gitu. Nah, akan tetapi Bu, ini kita mulai masuk yang agak seru nih Bu. Akan tetapi Bu, kita berbicara kenyataannya mungkin ya Bu, real di lapangan. Saya katakan beberapa kasus punten keracunan program MBG ini, ya mungkin di media sosial segala macam banyak yang berspekulasi, oh ini A, ini B, ini C, ini D segala macam. Nah, saya ingin bertanya langsung ke ahlinya nih. Katakanlah MBG ini kan solusi untuk si permasalahan yang tadi, gizi buruk, stunting segala macam. Muncullah program MBG. Seharusnya yang namanya solusi itu Bu, menyelesaikan masalah, bukan memunculkan masalah baru. Katakanlah si kasus keracunan ini menjadi masalah baru yang menambah kekhawatiran orang tua, guru, segala macam, bahkan anak-anaknya pun di beberapa daerah mungkin di medsos ada yang gak mau segala macam. Kita belum berbicara anak yang punya alergi tertentu segala macam, kita masih berbicara yang universal mungkin Bu. Nah, gimana nih tanggapan Ibu yang memang bergelut di epidemiologi ini melihat si MBG ini yang awalnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi pada perjalanannya, walaupun tidak semua ya Bu, ada beberapa kasus yang menimbulkan masalah baru, yaitu keracunan sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, guru, dan mungkin murid-muridnya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mas. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa MBG ini merupakan strategi pemerintah dalam arti mega proyek lah, karena skala besar, skala nasional. Oke, dengan tantangan, ya ini kalau di bidang epidemiologi ini merupakan tantangan teman-teman epidemiologi. Ada beberapa tantangan, tentunya dengan intervensi skala besar program MBG ini
ya pasti akan ada dampak besar juga secara nasional. Ya, salah satunya beberapa tantangan yang ada saat ini, salah satunya adanya kejadian-kejadian keracunan makanan. Ya, kalau saya lihat berdasarkan data yang ada, sampai sekitar September Oktober 2025, data terkait keracunan makanan di berbagai wilayah itu ada sekitar 4.117. Ini berdasarkan data dari pemerintah, gitu ya. Badan Gizi Nasional melaporkan seperti itu. Tetapi ironisnya, Mas, perlu kita ketahui bersama berdasarkan kajian independen yang ada di Indonesia, ternyata sangat signifikan adanya perbedaan data terkait dengan keracunan makanan yang ada di berbagai wilayah. Nah, berdasarkan lembaga independen DISPI ya namanya. Nah, itu sekitar ada 7.100. Jadi ada apa ini gitu kan? Ada gap 3.000. Ada gap sekitar seperti itu. Kalau kami di epidemiologi ini yang dinamakan dengan undercounting. Jadi yang dikatakan undercounting ini data yang terlaporkan secara resmi tidak sesuai dengan belum sesuai dengan apa kenyataan fenomena yang ada di masyarakat. Nah, keadaan ini banyak faktor penyebabnya. Misalnya sistem pelaporan yang memang belum sistematis disusun secara dari hulu sampai hilir, baik itu harian, mingguan, terutama terkait dengan potensi menimbulkan keracunan makanan. Seperti itu. Nah, kemudian kembali ke tadi berbagai dengan kejadian makanan ada di Bandung, itu sampai 500 sekian, kemudian ada di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Sumatera atau Sulawesi Selatan sampai ada 173, itu disebabkan karena adanya kontaminasi bakteri pada tempe dan adanya kontaminasi pada sumber air minum, itu ada bakteri E. coli dan coliform. Kalau kasus kemarin di Bandung itu adanya kontaminasi pada sayuran dan buah melon. Gitu ya, itu beberapa kejadian yang ada di dampak dari MBG ini. Nah, kalau saya menyoroti, ini merupakan tantangan epidemiologi. Itu yang pertama, adanya keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah, terutama yang paling banyak di Jawa Barat lagi kejadian keracunan makanan itu, gitu ya Mas. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua bagi epidemiologi, menu yang disajikan di MBG ini belum sesuai dengan angka kecukupan gizi yang ada. Dampak dari ini, gitu ya, dampak dari ini malah nantinya secara jangka panjang dapat menimbulkan masalah gizi lagi, misalnya masalah gizi mikro dan bahkan makro, seperti itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya masih ada, kalau secara data Badan Gizi Nasional itu sekitar kurang lebih 45-48% itu masih penyedia pemenuhan gizi gratis ini masih menggunakan tambahan produk ultra ya seperti apa, misalnya kemasan susu yang tinggi gula, kemudian biskuit, wafer kemasan. Nah, itu bahkan menjadi dilematik juga. Satu sisi orang tua di rumah sudah stop. Nah, sementara di menu MBG ini masih ada yang memberikan produk-produk instan lah, gitu ya. Karena memang juknis MBG ini tidak terpublikasi juga ya, jadi susah juga gitu kan, seperti itu. Terus belum ada kontrol yang ketat dan lain sebagainya. Begitupun dengan sistem pengawasan yang masih lemah. Intinya persepsi saya program yang skala besar secara nasional yang mega proyek lah, tetapi sangat terburu-buru. Dalam arti regulasinya belum
maksimal. Kemudian yang kedua, yang paling utama itu adalah bagaimana MBG ini bisa berhasil apabila kita bisa betul-betul menjaga keamanan pangan yang disiapkan dari mulai penyediaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengolahan, pengemasan sampai distribusi, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dari pemegang kebijakan. Misalnya ada, itu belum maksimal juga kalau saya perhatikan. Misalnya ada tugas cepat tanggap apabila ada terjadinya potensi KLB, gitu ya. Itu kan melibatkan unsur dinas kesehatan, rumah sakit, dan UKS yang ada di sekolah. Ya. Dan di tingkat terakhirnya saja harusnya kita libatkan UKS minimal dalam pengawasan pada saat menerima menu. UKS kita ajarkan, unit kesehatan sekolah kita ajarkan, minimal UKS tersebut berperan. Apakah menu makanan yang kita terima itu bau gak nih? Gitu kan? Biasanya kan kalau makanan basi, baunya juga sudah kelihatan ya. Dan apakah warnanya berubah? Nah itu jadi seperti itu Mas, sementara terkait dengan terlalu terburu-buru dengan target. Selama ini kan mohon izin pemerintah itu targetnya hanya melihat cakupan. Nah, cakupan yang ada misalnya per Oktober 2025 penerima MBG ini sudah mencapai sekitar 34 juta jiwa, di mana targetnya akhir 2025 itu ditargetkan oleh pemerintah itu penerima MBG itu gimana caranya supaya mencapai 82,9 jiwa. Targetnya masih bersifat mungkin masif ya? Belum ke kualitas lah. Sebelum lanjut mungkin Bu, ini ada makanan dulu masuk nih sambil terima kasih, Ibu saya minum dulu sambil ngobrolnya biar enak. Sudah Mas, cukup minum saja. Ini makanan khas Jagawalungan ya. Betul. Terima kasih. Cukup seru tadi Bu pembahasan tentang MBG ini karena tidak bisa dipungkiri mungkin Bu, ini banyak menjadi keresahan di masyarakat. Walaupun secara persentase katakanlah dari jumlah penerima MBG dan jumlah keracunan ini bisa dikatakan kecil mungkin ya Bu, secara persentase. Akan tetapi yang namanya orang tua, yang namanya guru itu pasti akan timbul ketakutan. Bahkan yang kalau di sekolah kan kalau ada anak yang nggak masuk tuh Bu, itu biasanya lebihan tuh. Iya. Anak ibaratnya dia bolos tuh, nggak ke sekolah atau dia sakit, itu lebihan tuh. Kadang sayang mau dibuang sayang kan Bu ya, tapi mau dimakan takut. Gitu tuh Bu. Jadi mungkin betul kata Ibu tadi yang disampaikan, untuk program yang skala besar ini terlalu terburu-buru mungkin sehingga pada pelaksanaannya itu terkesan siga, kalau kata Sunda siga gurung gusuh lah gitu, terlalu learning by doing. Learning by doing, ya betul. Ya untuk di beberapa bidang mungkin learning by doing itu bagus ya Bu. Tapi kalau untuk yang skalanya masif besar seperti ini dan ini menyangkut kesehatan anak-anak Indonesia, kurang mungkin ya Bu, seperti itu yang tadi saya tangkap. Nah, kemarin kan yang waktu ada kejadian keracunan itu Bu, maka muncullah, saya nggak tahu nih runtutannya, apakah muncul keracunan dulu baru ada kebijakan satu SPPG itu wajib ada ahli gizi,
atau memang dari awal sudah wajib ada ahli gizi. Cuman yang mau saya tanyakan, cukupkah atau sudah tepatkah aturan ini dengan menempatkan satu ahli gizi untuk satu SPPG, yang satu SPPG itu menaungi beribu. minimal 3.000 siswa. Nah itu. Oke. Terima kasih Mas. Terkait dengan rasio, ya ini kan terkait dengan rasio. Rasio ketersediaan tenaga ahli gizi, gitu ya. Satu SPPG menaungi atau melayani penerima MBG 3.000 ya, 3.000 seperti itu. Nah, ini kembali lagi terutama terhadap pengelolaan keamanan pangan tersebut. Ya, selama ada sistem terkait dengan pengelolaan pangan yang ketat, misalnya setiap SPPG itu wajib mendapat sertifikat laik izin sanitasi. Selama ini kan masih ada yang belum punya sertifikat tersebut. Kemudian yang tak kalah pentingnya, setiap satuan pelayanan pemenuhan makanan MBG ini mempunyai sertifikat resiko keamanan pangan. Ya, selain itu ada sertifikat halal. Ya, itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan implementasi keamanan pangan yang ketat. Kemudian yang kedua, adanya tata kelola penjamah. Nah itu, penjamah makanan yang kita proses. Salah satunya adalah tenaga ahli gizi. Para tukang masak. Itu kan penjamah makanan. Nah, bagaimana caranya kita pengelolaan SDM terhadap pelaku penjamah makanan? Ya, di antaranya adanya pelatihan-pelatihan. Ya, adanya pelatihan bagaimana pengelolaan makanan yang sehat. Seperti itu ya Mas. Dan yang kedua, adanya pelatihan-pelatihan di antaranya terkait dengan menu angka kecukupan gizi yang sesuai dengan sasaran, baik itu anak sekolah atau balita atau anak ibu hamil atau lansia, seperti itu. Nah, saya rasa mungkin itu sudah pemerintah juga mungkin melihat kenapa satu SPPG ada satu tenaga ahli gizi gitu ya. Dilihat mungkin atas dasar ketersediaan tenaga ahli gizi juga yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Mas. Yang terpenting kalau kata saya, bagaimana menerapkan sistem keamanan pangan di SPPG itu, dan bagaimana kita mengelola SDM yang terkait dengan penjamah makanan tersebut sehingga makanan bisa aman, sehat sampai ke penerima. Seperti itu. Artinya tugas yang diemban si ahli gizi ini bukan lumayan lagi. Sangat berat ya Bu. Iya. Karena dia harus memastikan dari mulai hulu ke hilir. Sampai dari mulai bahan baku datang sampai dengan makanan disampaikan ke siswa. Nah, yang kadang menjadi yang saya pikirkan tuh, ini satu SPPG kan katakanlah satu dapur ini menaungi 3.000 siswa. Kadang sok mikir saya teh Bu, iya masaknya dari jam berapa? Nah itu. Nah kan saya tidak tahu apakah ada atau tidak makanan A ini tidak boleh ada penyimpanan lebih dari sekian jam, kalau nanti akan ada apa segala macam, itu tentunya orang kesehatannya. Nah, yang saya takutkan mungkin karena mengejar waktu juga, ini masak untuk 3.000 orang, tapi jam 9 itu sudah mulai pendistribusian, otomatis berarti kan ada yang mulai dari jam 3 mungkin, atau bahkan dari malam segala macam, belum lagi belanja kan nggak mungkin di hari itu juga, pasti ada
spare waktu lah dari belanja ke pengolahan makanannya sampai dengan proses masaknya, proses nuang-nuang ke ininya, packingnya sampai distribusi. Artinya itu merupakan tugas si penjamah, akan tetapi tanggung jawab si ahli gizi. Nah, ini menurut Ibu sebelum ke pertanyaan yang itu, ahli gizi ini masuk di kesehatan masyarakat? Jadi yang namanya tenaga nutrition ya ini ya, atau ahli gizi ini kalau di peminatan kesehatan masyarakat itu ada gizi Kesmas. Tetapi ada satu program studi tersendiri itu sarjana gizi dengan berbagai peminatannya masing-masing. Oh, berarti di luar Kesmas ya? Iya, iya. Ada secara khusus ada. Iya, untuk program sarjana gizi ada. Seperti itu. Ini dari saya orang yang memang tidak paham tentang pendidikan kesehatan ya Bu. Dengan tadi kita beberapa menit ngobrol dengan Ibu, saya rasa mungkin setiap SPPG itu alangkah lebih baiknya minimal ada satu orang dari Kesmas. Betul nggak Bu? Karena katakanlah si ahli gizi ini dia paham angka kecukupan gizi, untuk satu anak itu memerlukan gizi sekian, maka dalam satu porsi telurnya segimana gram, lauknya segimana gram, sayur segala macam, oke, itu ahli gizi. Akan tetapi untuk proses bagaimana si makanan ini bisa tertangani dengan baik sehingga di akhir ketika pendistribusian itu tidak menimbulkan masalah lagi, kalau menurut kacamata saya, bukankah alangkah lebih baiknya kalau ada orang kesehatan masyarakat di SPPG itu? Betul nggak Bu? Oke, saya sangat setuju Mas. Iya, karena ya itu di Kesmas itu ada kami ada bidang ilmu atau peminatan gizi kesehatan masyarakat, gitu ya, yang nanti ruang lingkupnya lebih ke arah gizi kesehatan masyarakat, gitu ya. Bagaimana istilahnya mengamankan produk MBG ini dengan aman sampai dikonsumsi oleh si penerima. Ya, jangan sampai tadi yang Masnya sampaikan anak ini trauma terhadap MBG karena sebelumnya ada kejadian keracunan makanan. Gitu ya. Kembali lagi, kenapa perlu tenaga sarjana kesehatan masyarakat juga gitu ya? Karena yaitu kami untuk sarjana kesehatan masyarakat ini memang berada di garda terdepan bagaimana caranya supaya masyarakat di sekitar kita jangan sampai jatuh sakit. Kalau sudah ada yang jatuh sakit, bagaimana memutus mata rantai penularan tersebut? Gitu ya. Berkaitan dengan tadi Masnya yang menyampaikan, itu salah satu pemicu di berbagai daerah adanya keracunan makanan karena tidak ada kontrol suhu yang ketat. Jadi apa yang dimaksud dengan kontrol suhu? Kontrol suhu ini dari mulai bahan baku. Bahan baku sudah kita beli dari jam berapa? Gitu ya. Apakah bahan baku ini disimpan sesuai dengan suhu yang aman? Ya, secara teori bahan baku yang aman termasuk misalnya sayuran itu kan harus misalnya di bawah 5 derajat Celcius. Nah, apakah satu SPPG tersebut mempunyai kulkas yang pendingin, kulkas pendingin yang memang sudah sesuai dengan standar MBG belum? Ya. Kemudian setelah makanan diolah, dimasak dalam perjalanan apalagi di luar Jawa ya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jauh aksesnya. Jarak pasti jauh-jauh. Selama proses perjalanan itu apakah memenuhi suhu juga atau enggak? Kontrol suhu. Misalnya, secara teori, kalau suhu di bawah 60 derajat Celcius, 5-60 derajat Celcius, itu adalah zona bahaya, Mas. Zona bahaya dalam arti suhu tersebut sangat mudah untuk menimbulkan
kembang biaknya bakteri. Oke. Suhu yang aman pada saat pengantaran makanan dari satu dapur ke penerima itu sebaiknya dijaga tuh lebih dari 60 derajat Celcius. Nah ini juga kan sepertinya pemerintah belum kesana sampai ke sana juga. Jadi memang kejadian-kejadian keracunan makanan yang selama ini di beberapa daerah itu banyak faktor penyebabnya. Mohon maaf Bu, itu suhu minimal kan 60 ya Bu? Di atas 60. Harus 60 ya, harus 60 ke pada atas. saat pengantaran ya. Nah itu suhu makanannya atau suhu Lingkungan. Oke, suhu lingkungannya harus di atas 60%. Iya. Kalau suhu makanan? Suhu makanan gini, salah satunya kan gini Mas. Seperti kita lihat ya, di prasmanan hajatan kadang ada yang menggunakan alat Semacam kompor kompor gitu. ya, gitu ya. Itu bukan hanya agar makanan yang kita makan enak dan hangat, tetapi dalam rangka menjaga suhu makanan tersebut dari lingkungan agar tetap terjaga. Salah satunya tidak menimbulkan basi atau sehingga munculnya bakteri-bakteri. Seperti itu. Ini sangat complicated ya, mungkin. Sangat berkaitan memang antara kesehatan masyarakat, gizi gitu kan, sangat beririsan. Nah, sejauh ini Bu, Ibu sebagai orang kesehatan masyarakat, orang Kesmas yang kebetulan memang bidangnya di epidemiologi, ada rasa apa ya, kayak resah gitu Bu. Melihat fenomena ini, kok gini, kok kenapa nggak gini? Karena yang tadi kita ngobrol itu, saya melihat masih jauh lah mungkin dari standar yang Ibu katakan, dari mulai suhu ruangan. Karena saya pernah melihat Bu di media sosial, ada di salah satu daerah di Cianjur Selatan kalau nggak salah, dia yang mengantarkan makanan itu pakai motor apa sih, motor yang kayak buat ngangkut kayu tuh, naik-naik, karena secara jalur kan pedalaman itu kan, ya mohon maaf mungkin entah debu atau segala macam. Kita nggak berbicara suhu lah, debu segala macam. Belum lagi kan disimpannya di sini, ada uap dari bensin segala macam. Nah itu kan keresahan Ibu sebagai orang Kesmas ini seperti apa, dan sejauh ini apakah sudah ada, katakanlah dari komunitas Kesmas ini menyampaikan keresahannya, karena kan pasti keresahannya sama nih orang Kesmas ini tentang melihat fenomena MBG ini. Apakah ya udah gimana, dan bukan ranahnya, atau sudah ada gerakan yang dibuat oleh orang-orang Kesmas ini, sejauh mana gitu Bu? Oke, terima kasih Mas. Tadi disampaikan kejadian-kejadian oleh Masnya, kejadian-kejadian keracunan makanan ini sepertinya masih dianggap biasa karena baru sekitar 0,007% karena gitu ya, secara persentase dari penerima. Iya, betul. Oke ya. Kami dari segi epidemiologi itu sudah KLB, sudah masuknya kejadian luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di konsep KLB ini masuknya ke common short epidemic. Jadi common short epidemic itu kejadian luar biasa yang ditularkan melalui transisi makanan atau minuman. Dalam hal ini MBG. Teori common short epidemic itu Mas, 100% makan, responden tersebut 100% akan jatuh sakit. Itu teorinya. Jadi keracunan makanan ini masuknya ke kejadian luar biasa. Tidak bisa dianggap sepele. Kalau dari kacamata seorang epidemiologi. Tapi untuk kacamata bidang lain mungkin ini rasionya masih 0, sekian persen gitu. Karena mereka kacamatanya hanya mengejar cakupan. Semakin banyak mengejar target sekitar akhir 2025
agar tercapai sekitar 82,9 juta penerimanya, gitu kan? Ya, yang disampaikan kan oleh pemerintah hanya meningkatnya penerima belum maksimal, bukan tanpa ya, belum maksimal membenahi atas permasalahan-permasalahan yang ada dampak dari MBG selama ini. Oke. Karena saya juga karena kadang saya nggak paham dalam satu porsi itu ini gizinya berapa ya Bu. Pernah waktu itu menemukan lah dalam satu porsi itu nugget Bu. Jadi si pengganti kan biasanya untuk lauknya itu ganti-ganti ya Bu. Ya. Yang saya tahu itu biasanya kalau Senin ayam, nggak mungkin Selasanya ayam lagi. Iya. Bisa ganti telur untuk proteinnya atau bahkan ada daging sapi segala macam. Nah, suatu waktu itu dapat mungkin untuk proteinnya itu dapat nugget. Oke. Nugget Bu yang segede kecil-kecil gitu tuh. 3 biji. Nah, saya rada ngahulang Bu. Ini serius. Serius gitu. Terus si penunjang yang lainnya mah ya oke lah gitu, sayurnya ada segala macam. Tapi kok kayak timpang gitu Bu. Yang di hari ininya dapat ayam, kadang daging sapi kayak semacam dipakai bumbu teriyaki gitu Bu. Enak sih kelihatannya gitu. Enak sih kelihatannya. Terus kadang telur rebus polosan, telur rebus doang. Dan nugget ada juga istilahnya itu keringan Bu. Keringan itu apa ya? Keringan Contohnya itu kue. Bukan nasi, kayak kue. Dia biasanya untuk keringan itu dapatnya itu telur rebus, jeruk, sama roti. Oh ya. Tapi rotinya saya nggak tahu itu merek apa. Ketika saya nyoba rotinya, dibuka selainya itu cuman ada sejumput. Itu pun di pinggir Bu. Jadi udah terigu doang. Kayaknya Mas ini penerima MBG juga ya. Saya pemerhati MBG. Cuma nggak tahu masuk klaster mana, sasaran mana gitu kan. Balita kah gitu, atau lansia kah gitu kan. Aduh, lansia kayaknya. Jadi kadang saya kalau di luar pembicaraan kita yang tadi mungkin ya Bu, untuk sudut pandang masyarakat yang ketika masa kecil sampai menghabiskan masa sekolah itu tidak merasakan program seperti ini, saya merasa terkesan Bu. Coba kalau dari dulu ada program ini, mungkin saya bisa jadi orang yang lebih dari sekarang. Karena secara gizi terpenuhi, segala macam diperhatikan oleh pemerintah. Ada harapan lah saya bisa menjadi orang yang lebih dari sekarang, akan tetapi dengan melihat perjalanan si program ini seperti ini, yang tadinya saya coba dari dulu, tapi ulah sih. Karena awal-awal Bu, ya siapa yang tidak terkesan dengan program ini? Memperhatikan gizi masyarakat sih, dikasih gratis segala macam. Karena belum terlihat kan perjalanannya seperti apa. Bahkan saya pun iri. Kalau saya dulu dapat program MBG, kayaknya saya sekarang udah jadi menteri. Jadi menteri segala macam Bu. Ini saya segini aja jadi host podcast Bu. Ini hasil kekurangan gizi mungkin. Saya bisa jadi host podcast. Ya? Bukan kelebihan. Kayak saya. Sekarang Bu kelebihan. Dulu mas saya kekurangan. Kalau saya dulu dapat gizi yang baik, mungkin saya sekarang bisa jadi menteri atau apa gitu kan minimalnya. Tapi setelah melihat perjalanan si program ini, enggak deh, kayaknya emang udah bener gitu. Nah itu Bu, itu mungkin dilematis di masyarakat. Nah, yang saya lihat Ibu, ini kalau berbicara tentang dampak dari si kasus-kasus keracunan tadi, tidak hanya menimbulkan ketakutan, bahkan mungkin sampai ke dampak psikologis mungkin ya Bu, kepada orang tua. Karena saya lihat di medsos itu ada di beberapa sekolah, tapi sekolah elit biasanya, yang menolak. Mungkin Ibu pernah mendengar bahwa sekolah elit ini orang tuanya menolak program MBG masuk ke sekolah. Karena sudah ada kantin sehat lah segala macam. Nah,
ini dari Ibu nih kepada para orang tua atau kepada para teman-teman anak-anak yang menerima MBG. Apa sih tindakan preventif yang mungkin bisa karena kalau menolak mungkin rasanya kurang ini ya, nggak sopan lah, masa udah dikasih masa ditolak gak dimakan gitu. Tindakan preventif yang bisa dilakukan orang tua ataupun guru ataupun murid ya untuk meminimalisir kasus keracunan ini gimana Bu? Oke, ini merupakan pencegahan di tingkat penerima ya Mas? Iya, di tingkat penerima. Ya oke, kita lihat dulu ya. Tadi yang saya sampaikan, yang Masnya sampaikan gitu, pernah menemui ada pengganti dari protein hewani oleh sosis, nugget. gitu ya? Oh, nugget ya. Sebagaimana kita ketahui, produk-produk instan itu kalau kita lihat menurut WHO itu dikategorikan sebagai junk food. Junk food. Apa coba itu junk food, Mas? Yang kayak makanan Junk food cepat itu saji apa? lah. Kata siapa cepat saji? Junk itu apa? Sampah. Makanan Coba. sampah. Iya. Salah satunya adalah produk-produk instan cepat saji, gitu kan? Seperti ini, gitu kan? Ini junk food. Sosis. Apa ini otak-otak, gitu kan? Ini masuknya ke junk food, gitu kan? Nah, ini kenapa? Karena memang yaitu banyak faktor memang yang kesannya terburu-buru, gitu ya. Untuk standar menu aja itu kan tidak dipublish. Kita tidak bisa open access masyarakat. Iya. Belum tidak ada kontrol menu yang secara maksimal dari pemegang kebijakan yang ada, gitu ya. Satu sisi orang tua sudah membatasi terhadap makanan-makanan instan itu. Ternyata di MBG masih ditemukan, masih diberikan produk-produk instan itu. Tentu kalau kita lihat, kami dari segi epidemiologi itu jangka pendek ada, jangka panjang juga ada dampaknya. Dampak negatif dari jangka pendek, misalnya dari berbagai rangkaian dampak MBG saat ini, yaitu siswa akan trauma, tidak mau makan MBG lagi. Secara psikologis itu kan dampak yang terjadi. Orang tua juga pasti trauma di rumahnya. Seperti itu ya Mas. Kemudian jangka panjang ke depannya, si makanan cepat instan ini tentunya mengandung kadar gula tinggi, kadar garam tinggi, yang ini semuanya kolesterol tinggi gitu ya. Iya. Yang semuanya ini dampak menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular. Minimal yang sekarang PAUD SD, nanti remajanya obesitas. Gitu kan? Kemudian belum lagi penyakit-penyakit PTM yang lainnya, penyakit tidak menular yang lainnya. Seperti DM, hipertensi, jantung. Oke, jangka panjang. Jangka berarti. panjangnya. Oke. Ya, kemudian dari jangka pendeknya, misalnya anak mudah sakit, batuk, pilek, karena keterpaparan makanan-makanan junk food itu yang di rumah udah di stop, gitu ya. Kemudian bagaimana sebagai apa ya, waspada ya dalam menghadapi MBG ini, terutama kita dari penerima. Iya betul. Ya, yang karena pertama, mau nggak mau gitu Bu harus menerima. Iya. Yang pertama. Pada saat kita menerima, gitu ya Mas, tadi saya sampaikan, peran UKS tolong difungsikan. Oke. Minimal UKS diajari pada saat kita menerima menu MBG, dari baunya seperti apa, dari warnanya apakah ada perubahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah peralatan makan yang digunakan itu betul-betul bersih tidak? Betul-betul izin enggak? Setelah itu kita sebagai penerima pada saat sebelum makan cuci tangan atau tidak? Itu mungkin Mas yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif. Salah satunya berbagai kejadian keracunan makanan yang ada di beberapa wilayah atau daerah. Oke. Bu, mungkin kita sudah tadi banyak membahas tentang MBG ini. Iya. Tadi sempat disinggung oleh Ibu bahwa memang
standar menu di MBG ini tidak bisa diakses oleh umum mungkin ya. Iya. Secara juknis mungkin ya Bu. Iya, juknis. Harus apa aja segala macam. Akan tetapi yang sudah menjadi informasi umum itu budget nominal untuk satu porsi MBG itu kan itu sudah tersebar Bu. Bahkan mungkin semua orang tahu. Iya. Kalau nggak salah di angka 10.000 untuk satu porsi. Nyampe apa itu? Nyampe dapur. Nah kurang tahu tuh. yang pasti Iya, 10.000. secara informasi itu untuk satu porsi itu 10.000. Oke. Nah dari kacamata Ibu seorang Ekonomi. Gizi ekonomi kembali lagi ya. Nah, kalau secara ekonomi, ini kita berbicara dari sudut pandang seorang Kesmas. Ya. Budget 10.000 untuk sekarang ya Bu. Kalau ekonomi pasti inflasi segala macam segala macam. Nah, ini Ibu kan pasti seorang ibu rumah tangga juga yang belanja lah, tahu bahan-bahan harganya berapa. Ini make sense nggak sih Bu, budget 10.000 ini untuk memenuhi kebutuhan porsi gizi anak-anak sekolah ini? Oke, dalam arti Mas, untuk 10.000 satu porsi, saya berbicara misalnya sebagai pengelola dapur di rumah tangga ya, yaitu kalau kita misalnya satu keluarga hanya ada 4 orang, kali 4 berarti 40.000 ya. Itu pasti tidak akan mencukupi. Tidak akan mencukupi. Dengan berbagai zat makanan yang harus dipenuhi gitu ya. Seperti itu ya. Kembali lagi, ini partai besar di mana satu dapur itu menaungi 3.000. 3.000 penerima. Bisa dikalikan 10.000 kali 3.000 berarti itu berapa? 30 juta. 30 juta. Saya rasa dengan pengelolaan menu sesuai dengan angka kecukupan gizi, kemudian betul-betul menggunakan produk segar menu Nusantara, itu bisa mengcover angka kecukupan gizi yang memang harus dipenuhi per siswa, misalnya seperti itu. Kalau dari segi keuangan ya, segi ekonomi ya, karena ini partainya besar, gitu. Kalau untuk partai rumah tangga, misalnya 10.000 kita hanya ada 3 anggota keluarga, 4 anggota keluarga, ya itu kita lebih baik beli jadi aja lah, gitu kan. Minimal protein hewaninya kita tercukupi. Berarti kalau dalam porsi besar mungkin ada subsidi silang lah. Banyak, apalagi kalau kita belanja banyak pasti dapat harga lebih murah kan. Gitu. Itu mungkin terjawab sudah ya. Nah Bu, barangkali nih ada yang ingin Ibu sampaikan soal MBG ini yang memang menjadi keresahan atau saran kepada program MBG ini sebelum kita closing pembahasan MBG ini nih Bu. Karena setelah ini nanti akan ada yang saya tanyakan satu lagi Bu. Mohon izin Bu, satu lagi. Karena ini kayaknya seru Bu. Iya, oke. Ini closing statement lah mungkin Bu. Oke. Saran untuk siapa? Tadi kan dari hulu sampai hilir. Tadi kan saran untuk penerima sudah ya Bu. Oke. Nah mungkin saran bisa ke pemerintah ya. Siapa tahu mungkin ada pemangku kebijakan yang menonton Bu. Gitu. Oke. Terima kasih Mas. Program MBG ini merupakan strategi yang berskala besar, nasional lah, ya, dalam mencapai generasi emas atau SDM unggul, ya seperti itu. Dengan beberapa tantangan yang ada, berbagai permasalahan yang ada terkait dengan MBG ini, kami mungkin dari epidemiologi, dari ahli epidemiologi, sifatnya bahwa program MBG ini sebaiknya bukan merupakan program yang harus dihentikan. Ya, tetapi kalau memang berbagai kejadian, terutama keracunan makanan yang ada, saran kami dari ahli epidemiologi ini bisa sementara dihentikan, gitu ya, untuk beberapa dapur yang mempunyai potensi setelah diidentifikasi
setelah diselidiki resiko tinggi untuk terjadinya keracunan makanan. Seperti itu ya. Karena program MBG ini harus kembali ke tujuan awal. Program MBG ini salah satunya untuk memperbaiki masalah gizi yang ada. Jangan sampai menimbulkan masalah kesehatan baru, baik dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Hal terpenting yang harus kita benahi di program MBG ini, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menjaga keamanan pangan dikontrol, terus terjaga, gitu ya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana pengelolaan SDM. Dalam hal ini penjamah makanan dan juga tenaga ahli gizi yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, sistem pelaporan real time yang betul-betul bisa diakses oleh masyarakat, gitu ya. Menu harian seperti apa, kemudian kejadian-kejadian keracunan makanan seperti apa, laporan analisis epidemiologi per minggu, bulanan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Dan yang terpenting juga adanya implementasi para pemangku kebijakan terkait dalam hal pengawasan ya. Pengawasan dari berbagai tahap seperti itu. Yang terakhir mungkin satu Mas, ini juga harus diperhatikan adanya mekanisme kontrol terhadap uji sampel makanan. Minimal 1 bulan sekali, gitu kan? Kita ambil sampel makanan dari per dapur, nah itu sangat penting juga. Itu mungkin Mas. Oke, terima kasih Ibu. Ini mungkin mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi orang tua atau guru yang was-was. Itu bisa ya, walaupun itu mah di ujung ya Bu. Tetap untuk pengawasan dan segala macamnya harus dari hulu sampai dengan distribusi. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi program ini, karena secara tujuan mungkin program ini sangat mulia. Ya, bahkan baru mungkin ya di Indonesia mah gitu. Diperhatikan sampai dengan makanannya, akan tetapi yang namanya perjalanan itu pasti ada ini itu segala macam. Ibu punten terakhir ini mah Bu. Asli serius terakhir Bu. Gak apa-apa, nyantai aja. Belum ada azan maghrib ya? Ini 1 jam udah ada? Udah lebih. Ada 1 jam. Udah lebih kayaknya. 1 jam setengah. Ibu, ini terakhir Bu. Saya ini kan masih bisa dikatakan generasi muda ya Bu mungkin. Iya. Karena saya lahir itu di 97 itu milenial terakhir. Karena 98 itu sudah mulai Gen Z. Jadi ke Gen Z pun saya masih masuk mungkin begitu. Secara pengennya Bu, saya disebut Gen Z. Pengen ya. Nah, yang menjadi permasalahan di zaman sekarang Ibu punten, karena tadi kita ngobrol tentang pola distribusi penyakit kan. Yang menjadi kekhawatiran banyak orang tua katakanlah, bahkan pemerintah pun mengkhawatirkan ini, penyebaran penyakit HIV katakanlah di kalangan remaja, dan ya lumayan tinggi gitu Bu, karena katakanlah gaya pergaulan anak zaman sekarang yang sangat jauh berbeda dengan anak zaman dulu. Tindakan apa, atau mungkin Ibu pernah melakukan riset atau apa untuk melihat pola penyebaran penyakit ini? Kan yang saya tahu itu dari katakanlah hubungan badan segala macam. Nah, harus seperti apa Bu menyikapinya, katakanlah seperti itu, baik itu untuk orang tua, kita sebagai Gen Z-nya, atau bahkan sebagai seorang guru yang melihat fenomena itu di siswanya dari kacamata seorang epidemiologi. Ini berkaitan dengan semakin meningkatnya angka kejadian kasus HIV/AIDS ya. Di berbagai wilayah di mana distribusi
kejadian HIP ini kalau berdasarkan pengamatan epidemiologi, surveilan berubah-berubah, Mas. Misalnya berdasarkan pengamatan yang ada, dulu populasi resiko tinggi itu berada pada kelompok misalnya pekerja seksual, gitu ya. Kemudian beralih kepada misalnya pengguna nafja. Nafja. Kemudian sempat juga distribusinya semakin banyak itu pada ibu rumah tangga yang lebih kasihan seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan gaya hidup yang ada selama ini yang berkaitan dengan remaja saat ini, terutama gaya hidup perilaku seks yang tidak aman dalam arti beresiko menimbulkan penyakit menular seksual, gitu ya, Mas. Nah, semakin meningkatnya peran apa yang harus kita laksanakan ini kembali lagi dari berbagai lintas, ya, baik itu mungkin peran dari petugas kesehatan, dalam hal ini ada dinas, kalau di tingkat daerah ada dinas kesehatan, ada puskesmas gitu ya. Apakah dalam hal ini dari tingkat dinas kesehatan, misalnya dari petugas-petugas kesehatan sudah menyasar secara maksimal dalam memberikan edukasi baik secara langsung atau edukasi melalui media sosial, terutama faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seksual yang tidak aman, seperti itu ya. Kemudian, apakah dari peran dari petugas kesehatan sudah betul-betul melakukan screening? Screening itu adalah sebuah pemeriksaan dengan tujuan mendeteksi lebih awal terhadap beberapa penyakit yang memang dalam arti penularannya cepat di masyarakat dan menimbulkan dampak yang begitu besar. Nah, itu dari segi jajaran petugas kesehatan ya, Mas. Kemudian dari segi remaja, yang terpenting itu adalah kontrol dari keluarga ya. Bagaimana kita cara menanamkan dari aspek pendidikan, bagaimana cara bergaul, kemudian dari aspek terutama kecerdasan emosional, ya, dan juga kecerdasan spiritual yang diajarkan oleh orang tua di lingkungan keluarga kepada anaknya, sehingga anaknya pada saat di luar rumah itu tidak terbawa oleh gaya hidup dalam arti di luar konteks norma yang ada. Seperti itu ya, Mas. Nah, Bu, ini takut kontroversial nih saya mengatakan ini. Katakanlah saya, agak berat ngobrolnya. Katakanlah si kejadian ini itu sudah mencapai di titik sudah nggak bisa dilarang, Bu. Sudah tepatkah si tindakan preventifnya itu lebih ke, karena kan selama ini jangan nakal, jangan gitu segala macam, tapi kan tetap terjadi. Apakah sudah tepatkah memberikan penyuluhan, misal penggunaan alat kontrasepsi kepada anak sekolah? Karena itu tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang masih menilai masih tabu. Apalagi kalau disandingkan dengan sudut pandang agama. Bukannya melarang, tapi siga nunitah, kayak yang nyuruh. Akan tetapi kan dengan melihat karakter, mohon maaf, anak muda zaman sekarang yang lumayan labil banget. Itu. Ini menurut pribadi saya ya, Bu. Kayaknya udah harus mulai deh, Bu, ke arah
pendidikan sex education ke situ, akan tetapi ya itu masih banyak yang menilai sangat tabu, bahkan di lingkungan saya juga yang memang seumuran, yang bahkan saya tahu orang ini tuh pergaulannya kayak gimana, ketika disarankan coba deh cek ke puskesmas untuk tes HIV, itu pada gak mau. Padahal saya tahu nih orang ini nih pergaulannya kayak gimana gitu. Sehingga kan kalau dirinya sendiri nggak tahu kan, ya yang saya takutkan tuh menularkan dan dianya itu nggak sadar kalau dia menularkan. Nah, ini dari kacamata ibu seorang kesmas, sudah tepatkah Bu untuk sosialisasi yang tadi itu? Oke, Mas. Jadi di program pemerintah itu ada program pendidikan kesehatan Kespro remaja. Kespro remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Oke. Ya, yang dimana itu menyasar remaja-remaja di tingkat sekolahan. Oh, oke. Gitu ya. Ada dampak, ada dua sisi dampaknya, sisi positif dan negatif ya. Kembali lagi bagaimana si para remaja tersebut menyingkapinya. Nah, program edukasi Kespro remaja ini, program Kemenkes, bagaimana menyiapkan remaja ini secara reproduksi untuk masa depan dia siap dan sehat. Nah, salah satu materinya di antaranya adalah pengenalan terkait dengan alat kontrasepsi, seperti itu ya. Sebetulnya itu pemerintah mempersiapkan lebih ke arah materi kesehatan reproduksi remaja, seperti itu. Dalam arti ada beberapa remaja yang memang pondasi secara keadaan intelektualnya, keadaan emosionalnya, terutama keadaan kecerdasan spiritualnya bukan merupakan pondasi itu, sehingga banyak di luar sana yang menyalahgunakan. Seperti itu. Kalau secara edukasi, Kespro memang itu ada. Oh, sudah ada. Termasuk misalnya ada, ini berkaitan dengan stunting ya. Ada misalnya pemberian tablet FA kepada remaja itu, pemerintah itu sudah menyiapkan bagaimana caranya supaya kedepannya mempersiapkan remaja yang unggul, remaja yang sehat. Salah satunya untuk mencegah stunting. Seperti Mohon maaf Bu, tablet FA itu apa? Zat besi. Oh, ya. Oh ada itu? Ada. Sebenarnya ada itu. Oh, programnya dari pemerintah. Sudah ada mungkin tapi belum menyasar. Sosialisasinya masih belum. Oke, Ibu, hatur nuhun. Terima kasih banyak nih. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Sebetulnya masih banyak Bu yang ingin diobrolkan, cuman mengingat waktu nih ada sesi lain lagi. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan pemerintah dari setelah nonton ini. Intinya gini Mas, MBG ini merupakan program yang mulia. Iya, betul. Ya. Tetapi harus dipikirkan lagi, jangan sampai si penerima ini trauma dengan berbagai dampak yang ada. Maka dari itu harus dipertimbangkan, jangan sampai terburu-buru. Yang penting MBG ini aman, sehat, sesuai dengan tujuan yang ada pemerintah. Iya, mudah-mudahan. Oke, Dulur Jaga Walungan, ini obrolan kali ini saya rasa banyak sekali manfaatnya. Kalau kata orang-orang tuh daging semua isinya. Mantap nih. Buat Dulur Jaga Walungan, kalau merasa obrolan ini bermanfaat, bisa di-sharekan ke teman, saudara, kerabat, ke medsos kalian masing-masing. Komentar juga di bawah, barangkali ada yang tanyakan, nanti kalau sempat Ibu akan menjawab komentarnya kalau ada pertanyaan. Amin ya. Terima kasih. Jangan lupa di like juga, subscribe Jaga Walungan Media. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ibu hatur nuhun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Amin, hatur nuhun pisan. Oke, itu mungkin obrolan kita dengan Ibu Cucu, seorang pengajar di Stikes Cirebon. Nah, barangkali juga dulur-dulur Jaga Walungan ini
ingin menjadikan ini, seru juga nih tentang kesehatan gini. Kalau mau kuliah Kesmas ada ya Bu? Ada. S1-nya ada, S2-nya juga ada di Stikes Cirebon. Oke. Nanti bisa di searching aja Stikes Cirebon. Oke, terima kasih Ibu atur nuhun kru semua. Sama-sama, terima kasih. Dadah, Selamat Assalamualaikum. sore, menjelang malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.